Shalom, Apa kabarnya? luar biasa. Luar biasa ya. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Semuanya sama-sama kakak ajak untuk kita lipat tangan. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Kita siapin hati dan pikiran kita ya, supaya kita fokus dalam ibadah siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena kami sehat sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh ada dan boleh mengikuti kembali ibadah sekolah minggu IHK Grow siang hari ini. Tuhan pimpin kami, sertai kami dalam ibadah siang hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami mau menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Teman-teman kami yang belum sempat join sampai dengan sekarang, Tuhan berkati mereka, berikan kerinduan hati buat mereka untuk mereka boleh join untuk mengikuti ibadah Grow siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah siap ibadah katakan, amin. Amin. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, yeay. Mari sama-sama adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal sendiri
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak mampu apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oke, silakan Papi Fendi. Oke, mari semua growers, kita sama-sama mau dengar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama pejamkan mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih siang hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang dikasihi Tuhan, dengan urapan yang baru, supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin, 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 amin. Oke, shalom kids semuanya, apa kabar? Shalom. Semua sehat ya? Shalom. Wah, udah lama ya nggak lihat ini nih semua nih. Udah 1 minggu ya, nggak berasa loh ya. Oke, hari ini Papi akan melanjutkan khotbah yang kebetulan tentang joy ya, tentang sukacita seperti yang Kak Siska kemarin kemarin sampaikan. Mungkin ada yang masih ingat nggak? Ada yang catat kemarin, minggu kemarin Kak Siska nyampein apa? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Jangan-jangan nggak ada yang nyatet nih. Ada yang nyatet? Kemarin apa? Sukacita karena diampuni ya, diampuni dosanya. Itu Kak Siska punya ini firman Tuhan. Oke. Minggu ini Papi mau kalian semua siapin catatannya ya, biar kita semua sama-sama belajar, biar sama-sama kita bisa mencatat apa yang menjadi pesan Tuhan pada siang hari ini. Oke, hari ini judulnya Sukacita dalam Hidup Baru. Yuk semuanya nyalain mic-nya. 1, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Yuk nyalain mic-nya ya.
Sukacita dalam hidup baru. 1, 2, 3. Sukacita dalam hidup baru. Nah, oke, kita akan lihat ya slide kedua. Nah, definisi sukacita itu apa sih? Kita ngomongin sukacita sepanjang bulan Maret. Kita ngomongin sukacita atau joy itu apa? Sukacita seperti yang dikasih tahu, ini sukacita adalah perasaan suka hati ya. Kalau hati kita senang, girang, ya punya perasaan happy, ya itu dikatakan sukacita. Nah, perasaan sukacita itu biasanya kelihatan di wajah, ya. Kalau mukanya suka ya seperti ini nih ya, kayak senyum gitu ya, senyum Pepsodent, ya giginya apa kelihatan nih lebar ya. Nah, ayo mana smile-nya nih? Wah, semuanya nggak ada yang smile. Nih sukacita nggak nih? Darren nih nggak ada smile-nya nih. Wah, mana smile-nya, Darren? Wah, ada Darren, ada Kesia tuh, smile tuh, Kasiska suka smile, ya Koko Devon, Dede Queen, siapa lagi tuh? Dede Nico, wah smile. Dede Nico smile. Wah, smile ya. No, kalau smile itu, kalau kita lihat ini, kalau smile itu tandanya sukacita ya, senang ya, happy ya, itu ditandai dengan itu. Ya ini kalau emoticon biasanya keluar seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kapan sih kita merasa sukacita? Sumbernya kapan ya? Biasa kan kita tanya, kalau happy itu sumbernya kapan? Kapan kita mengalami happy? Nah, ada 3 hal nih yang kelihatan. Yang pertama, yang gambar ini, kita lihat sumber sukacita yang pertama ketika kita juara ya, juara kelas, juara lomba ya, biasa kita menang sesuatu itu biasanya happy ya. Kalau kita juara ya, juara 1, juara 2 atau juara 3, biasanya itu kita happy, bawaannya senang ya, itu yang pertama. Biasanya orang bersukacita karena memenangkan satu kejuaraan, mau itu di sekolah ataupun lomba atau apapun, itu biasanya orang happy. Nggak ada orang yang sedih ketika dia menang lomba tuh nggak ada ya, kecuali lomba nangis mungkin. Yang kedua ya, ada gambar yang di atasnya Papi nih ya, yang lagi di pantai. Biasanya orang sukacita kenapa? Ada yang tahu ini gambar yang atas ini apa nih? Dede Nicole mungkin? Nicole atau Divine? Ini gambar apa ya? Kenapa? Di pantai, Papi. Di pantai. Ya artinya apa? Liburan ya. Kalau liburan biasanya semua happy ya. Semuanya sukacita, senang gitu ya. Biasanya mau ke pantai, ada yang suka ke gunung, ada yang suka jalan-jalan ke mall, ada yang suka apa? Makan. Ya pokoknya kalau jalan-jalan sama keluarga itu biasanya happy, sukacita gitu ya. Nah, yang ketiga itu yang paling di bawah pojok kiri Papi itu ada orang dapat terima kado. Ya, terima kado itu juga orang sukacita ya. Biasanya dikasih hadiah ulang tahun gitu ya, dikasih kado. Itu biasa sukacita. Nah, itu sebenarnya yang 1 2 3 yang tadi Papi ngomongin jadi juara kelas itu happy nggak? Bagus nggak? Bagus. Lomba bagus nggak? Bagus. Kita liburan sama keluarga bagus nggak? Bagus. Terima kado bagus nggak? Bagus, seneng kok. Papi juga seneng tiga-tiganya. Tapi sukacita yang tadi Papi ngomongin 3 hal itu sementara sifatnya. Kalau kita udah lewat, biasanya kalau misalnya udah selesai liburan, kita sekolah lagi, udah deh hilang. Ya, senengnya hilang gitu. Ya, nah Papi mau bagiin nih, hari ini kita bukan belajar 3 hal tadi sumber sukacitanya. Sumber sukacita yang terakhir yang Papi mau bagiin, yang sifatnya kekal atau abadi ya, yang nggak bakal tergantikan, itu adalah sukacita yang nomor 4 ya, yaitu ini nih. Sukacita karena apa? Karena kita ditebus sama Tuhan Yesus gitu ya. Kita ditebus seperti yang Kasiska kemarin sudah sampaikan, kita diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Itu yang menjadi sukacita paling kekal ya, yang nggak bisa digantiin sama apapun dari dunia ini gitu, adik-adik ya. Oke, Papi lanjutin. Nah, ini sebenarnya khotbah Papi nih, lanjutan dari kisah yang bulan Februari kalau kalian ingat. Nah, Papi hari ini mau baca, mau bagiin lagi nih tentang Zakeus ya, masih nyambung. Zakeus Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Papi bacain, atau siapa yang ada yang mau bacain? Koko Darren bisa bacain nggak? Koko Darren? Habis ini nanti gantian ya, nanti ada Cici Series habis ini. Koko Darren siap? Enggak?
Belum siap ya? Oke. Modern kameranya kebalik tuh. Oke. Nah. Koko Deren bisa baca yang dari di situ sampai yang ini yang kaya. Dari bawahnya Zakheus. Suruh baca itu. Unmute dulu. Nah. Wow, udah di unmute. Sip. Ayo Koko Deren, silakan baca. Kamu kedengeran nggak? Iya. Dia di Situ ada seorang bernama Zakheus. Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Oke, terima kasih Koko Deren. Ya, tadi seperti yang Koko Deren baca, ya, kita teman-teman kita ngelihat ada seseorang namanya siapa? Zakheus. Nah, Zakheus itu punya arti atau arti nama, ya, itu tulus atau murni gitu. Ya, orang yang tulus, orang yang nggak ada apa maksud apa-apa, ya, pokoknya itu orang tulus namanya Zakheus. Nah, dikisahkan dia itu kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih? Pemungut cukai itu suka mungutin pajak, ya. Dulu bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, orang yang dijajah itu harus bayar pajak kepada orang yang menjajah. Ya, jadi dikenakan pajak, disuruh bayar sama bangsa Romawi. Nah, kumpulin pajak itu namanya pemungut cukai. Nah, si Zakheus ini tukang pungut cukai, tukang mungut uang ya kepada bangsanya gitu, disetorin sama orang Romawi. Nah, dia itu dikatakan orang yang kaya, tapi pada saat itu profesi atau sebagai jabatan pemungut cukai itu nggak disukain sama orang loh. Ya, dimusuhin, nggak ada temennya, tuh tadi dikatakan tidak punya teman, dijauhin karena dicap jelek ya. Orang pada saat itu orang Israel menyebut semua orang pemungut cukai itu namanya pengkhianat. Makanya mereka itu nggak disukain. Ya, kemana-mana pokoknya orang pada buang muka, nggak mau temenan gitu. Ya, kasihan nih Zakheus nih. Udah kaya, punya uang, tapi nggak punya temen. Ya, sayang sekali, kasihan ya. Oke, kita lanjutin. Nah, Zakheus ini punya hidup diperbaruin. Jadi dia punya hidup baru. Nah, hari ini kita mau belajar nih. Hidup baru yang membawa sukacita, ya. Bagaimana sih hidup Zakheus itu berubah, ya, dari hidup yang lama, dari seorang pemungut cukai, tapi diperbaharuin sehingga ada sukacita. Nah, kita mau belajar nih sukacitanya kenapa ya? Orang kok bisa hidup baru, kok bisa punya sukacita? Nah, teman-teman di sini growers mestinya juga punya sukacita yang sama karena punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Yuk kita lihat alasannya kenapa bisa dikasih sukacita. Ayo kita sama-sama baca yang pertama. Ayo buka mute-nya. Yang pertama sama-sama katakan diterima dan diampuni. Yuk 1, 2, 3. Diterima dan diampuni. Iya, alasan yang pertama orang itu bersukacita karena hidup yang baru. Karena kenapa? Karena diterima dan diampuni. Nah, itu ada ayatnya di Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus pada saat itu ke kota Yeriko, dia lewat ke kota di mana Zakheus tinggal, dia itu banyak banget orang berbondong-bondong. Sehingga si Zakheus ini kebetulan badannya kan pendek ya. Karena dia juga nggak ada teman, nggak ada yang mau bantuin dia, nggak ada yang mau kasih lihat dia. Jadi Zakheus terpaksa harus lari, kemudian dia manjat pohonnya. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus yang lewat ya. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus lewat di mana pohonnya itu ada Zakheus di atasnya. Nah, di Lukas 19 ayat 5 dikatakan Yesus sampai ke tempat itu, sampai kemana? Sampai ke tempat di mana pohon yang dipanjat Zakheus, dan ia melihat ke atas pohon dan berkata, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku, kata Tuhan Yesus, harus menumpang di rumahmu. Nah, ini ada hal yang luar biasa. Zakheus itu nggak ngarepin apa-apa sih, dia cuma pengen lihat Tuhan Yesus. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus itu yang pertama dia menyapa dengan nama, ya. Udah lama banget Zakheus itu nggak pernah dipanggil, nggak pernah ditegur. Dia ketemu sama orang-orang, temennya semua nggak ada yang nggak suka sama dia. Ya, karena kenapa? Karena dia tukang kumpulin cukai ya, tukang kumpulin pajak. Ya, Yesus itu beda.
Dia menyapa dengan nama, ya, dia panggil Zakeus, segera turun, aku mau menumpang di rumahmu. Nah, ini ada satu bukti Tuhan Yesus itu nggak pernah ngelihat masa lalunya Zakeus. Tuhan Yesus itu mengasihi Zakeus dan kita semua meskipun kita berdosa. Nah, ini adalah sebuah hal yang namanya penerimaan atau diterima. Nah, ada sebuah quotes yang luar biasa nih. Nah, ini yang bisa bahasa Inggris mungkin Ceris nih. Ceris, bisa bacain nggak buat Papi? Ceris. Happiness. Cerisnya ada. Ceris nyalain kamera tuh. Coba Siap. bacain yuk buat kita semua. Siap nggak? Habis ini siap-siap Monik ya. Ceris mana? Ceris. Wah, nggak ada. Define aja ya, Pi. Oh, tuh udah. Oh, udah. Happiness can exist only in Ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, happiness. Ke mute lagi. Mana Cerisnya? Tadi udah. happiness can exist only in accept. Oke. Happiness can exist only in acceptance, ya. Yang ngomong ini namanya George Orwell. Nah, Papi arti ini maksudnya apa nih, di bawah ada nih. Happiness itu kebahagiaan, ya. Orang senang itu hanya ada di dalam penerimaan. Nah, jadi seperti tadi dikatakan, kenapa Zakeus bisa mengalami sukacita dalam hidup yang baru? Karena dia diterima sama Tuhan Yesus. Yang lain teman-temannya nggak ada yang mau terima dia. Nggak ada yang mau bantuin dia. Nggak ada yang mau temenin dia. Nggak ada sama sekali yang mau negor Zakeus. Padahal Zakeus punya uang banyak. Biasanya kan kalau orang uangnya banyak, banyak temennya ya. Tapi Zakeus itu nggak punya temen. Nggak ada yang manggil dia. Nggak ada yang ngajak main. Nggak ada yang ngajak ngobrol. Nggak ada yang ngajak makan-makan, nggak ada semua. Semuanya silence. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus panggil Zakeus, Tuhan Yesus mau numpang ke rumah Zakeus, Tuhan Yesus mau makan sama-sama Zakeus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus menerima Zakeus apa adanya. Ya, happiness can only exist ya in acceptance. Kebahagiaan cuman bisa terjadi kalau ada penerimaan. Nah, ada dua hal yang manusia semua di muka bumi ini takut. Yang pertama, manusia itu sebenarnya takut mati. Ya, semua anak-anak grow pasti kalau dibilang mati takut nggak? Ya, kalau kenal Tuhan Yesus, semua orang bilang, nggak apa-apa, mati keuntungan. Iya, itu kalau yang udah hebat rohaninya. Tapi kalau sewajar-wajarnya manusia kalau ditanya takut mati nggak? Semua manusia takut mati. Nah, yang kedua ada yang manusia takutin. Yang kedua adalah manusia itu takut ditolak. Manusia itu tidak pernah yang namanya takut yang nggak pernah yang namanya tuh pengen ditolak. Itu perasaan ditolak itu paling manusia takutin. Nah, makanya ketika manusia itu diterima, ya teman-teman ada yang ramah, ada yang terima, wah itu happy ya, perasaan happy itu ada. Nah, penerapannya apa buat anak-anak grow? Anak-anak grow, karena anak-anak grow sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menerima semua anak-anak grow tanpa kecuali, nggak memandang fisik, nggak memandang pinter atau enggaknya, nggak memandang masa lalunya, nggak memandang siapapun anak grow, semuanya diterima Tuhan Yesus. Nah, setelah kita diterima Tuhan Yesus dan diampuni, nah kita harus sebagai anak grow gimana? Nah, yang pertama, Papi mau kasih tahu, anak grow juga harus belajar menerima yang lain. Karena kita diterima, kita harus belajar menerima. Ya, seperti itu. Ya, caranya gimana menerima yang lain? Yang pertama, tetap bersikap baik. Ya, kalau jadi anak grow, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap baik. Ya, di sekolah, ya baik. Di rumah, baik. Jangan di gereja baik, di rumah, wah, gak baik ya, papa mamanya pusing kalau ada anak, kalau ada kalian, wah itu sedih ya, Papi Cekesia ataupun Kasiska pasti sedih deh ya. Kalau di gereja doang yang baik, di rumah nggak sopan, nggak baik, itu sedih ya. Kita mau anak grow itu semua belajar baik, tetap bersikap baik. Yang kedua, menerima kekurangan. Kekurangan siapa? Karena kita diterima Tuhan Yesus dengan kekurangan kita, kita juga harus bisa belajar menerima kekurangan teman kita, orang tua kita, teman terdekat kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita itu juga suka nyebelin ya.
kadang-kadang kayak nggak tahu ya, kayak Devon kan ada Ade gitu ya, kayak siapa Divine sama Nicole. Kadang-kadang kita suka ngerasa adik kita cerewet ya, atau adik kita ngeganggu atau apapun, atau koko kita suka jahil gitu ya. Mungkin yang punya koko atau kakak suka jahil. Nah, kita harus belajar menerima mereka ya. Nggak boleh kita tuh, aku nggak suka, aku benci sama kamu. Nggak boleh ya. Kita harus belajar menerima kekurangan mereka. Termasuk orang tua kita. Orang tua kita bukan orang tua yang sempurna. Nggak semua orang tua kita tuh punya waktu 24 jam buat kita. Enggak. Kadang dia sibuk, kadang dia mungkin lagi kesel, tapi kita harus belajar. Yang ketiga, harus belajar apa? Mengampuni ya. Kalau koko kita jahil, adik kita cerewet, mungkin diisengin atau apa, ya melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus belajar menerima dengan mengampuni. Ya, nggak boleh nyimpan dendam. Ya, nggak boleh ya nggak maafin orang. Wah, aku nggak mau main-main lagi sama Koko Deren. Karena kenapa? Koko Deren makan donat saya gitu. Nggak boleh ya. Itu harus belajar mengampuni. Ya, yang keempat terakhir, belajar menerima itu dengan apa? Melupakan kenangan masa lalu. Ya. Kalau kita pernah disakitin, kita pernah dijailin, kita pernah dijahatin, nggak boleh kita dendam, ya. Kita harus melupakan. Nah, seperti Tuhan Yesus ajarin, melupakan yang buruk. Ya, dia sama Zakeus tuh dia melupakan yang buruk. Dia fokus kepada hal yang lebih baik, potensi dan harapan. Ya, buktinya apa? Tuhan Yesus mau menerima Zakeus. Nah, ini yang paling terakhir nih, yang kata-kata merah. Tidak ada penerimaan tanpa pengampunan. Ya. Orang kalau bilang mau menerima, artinya orang itu harus siap mengampuni. Ya, buat anak-anak grow harus belajar bisa menerima yang lain, bisa belajar mengampuni orang-orang yang kadang-kadang nyakitin kita gitu. Oke, next yang kedua, Monik. Mana ini Monik? Monik. Habis ini Dede Evelyn. Monik. Ya, yang kedua, poin yang pertama tadi diterima dan diampuni. Poin yang kedua, Monik ada Monik nggak? Ada, tapi Oke, Monik bisa dibacain, diberi kesempatan kedua yang ayat yang ke-8. Diberi kesempatan kedua, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oke, ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih Cece Monik ya. Di ayat yang ke-8 ini sampai 10 kita belajar kita bisa bersukacita karena hidup yang baru. Karena kenapa? Karena sebenarnya hidup yang baru itu artinya kita semua itu diberi kesempatan kedua. Sama-sama katakan kesempatan kedua. Nah, maksudnya kesempatan kedua itu apa sih? Kesempatan kedua itu artinya kita diberikan kesempatan untuk berubah. Ketika kesempatan pertama datang, kita mungkin gagal, kita mungkin jahat, kita mungkin jelek, kita mungkin suka nyontek, kita suka nyusahin mama papa, kita suka ngelawan, kita suka bikin pusing, ya, kita suka bikin mereka tuh khawatir, ya suka main game, nggak mau belajar, disuruh-suruh. Nah, kita itu sebagai anak Tuhan sebenarnya kalau punya hidup yang baru, artinya Tuhan memberikan kita semua kesempatan kedua. Nah, kesempatan kedua itu apa? Kesempatan untuk berubah. Nah, lihat Zakeus. Zakeus itu hidupnya baru. Nah, terbukti dari ayat yang ke-8. Ketika Zakeus ketemu sama Tuhan Yesus, Zakeus berdiri. Ketika yang lain semuanya pada protes. Kenapa Tuhan Yesus ini mau terima Zakeus? Kenapa Tuhan Yesus mau makan sama Zakeus? Kenapa Tuhan Yesus mau ke rumah Zakeus? Semua orang nggak terima. Semua murid-muridnya juga mungkin bertanya-tanya. Kenapa Tuhan Yesus mau ya? Nah, Zakeus ini punya kesempatan kedua, teman-teman. Dia bersukacita bisa menjamu Tuhan Yesus karena dia diterima sama Tuhan Yesus dan diampuni Tuhan Yesus. Bukan itu aja. Dia bersukacita juga karena diberi kesempatan kedua sama Tuhan Yesus. Kesempatan untuk berubah.
Ya, lihat tuh di ayat 8. Dia berdiri dan dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan sama orang miskin. Ya, Papi mau kasih tahu ya, orang yang semakin kaya, kalau pikirannya dunia, itu nggak mau. Makin pelit, makin kaya makin pelit. Ya. Nah, Papi harap semua anak-anak IHK grow, semua nanti satu saat jadi kaya. Papi doain semuanya jadi kaya. Nggak boleh pelit ya. Nggak boleh pelit, nggak boleh lupa sama Tuhan. Ya, seperti Zakheus. Zakheus ketika temu sama Tuhan Yesus, setengah dari kekayaanku akan saya kasih sama orang miskin. Luar biasa ini. Ya, Zakheus itu jadi murah hati ketika temu Tuhan Yesus. Dan kedua dikasih lihat, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hukum orang Israel ketika kita mencuri seseorang, mencuri sesuatu dari orang lain, kita harus mengganti itu 1/5. Ya, atau 20%. Jadi kalau kita mencuri, Papi misalnya mencuri dari Kasiska 100 rupiah gitu ya. 100 rupiah berarti Papi harus mengganti 1/5-nya. Berarti 20 rupiah itu Papi harus gantiin. 100 sama 20 rupiah. Tapi ini Zakheus beda. Ketika dia mencuri dari seseorang, dia gantiin 4 kali lipat. Artinya kalau si Zakheus itu nyuri uangnya Kasiska 100 rupiah, diganti nama Kasiska itu jadi 400 rupiah. Harusnya cuma ganti 120. Tapi dia ganti 400. 4 kali lipat, luar biasa ya. Ini perubahan yang luar biasa. Zakheus itu dari yang kaya, yang cuman orientasinya buat dia sendiri yang kaya, tapi dia berubah. Dia dikasih kesempatan kedua, dia berubah. Dia mau kasih kekayaannya buat yang miskin. Yang dia curi dari orang lain dikembalikan semuanya 4 kali lipat. Makanya Tuhan Yesus ngomong, telah terjadi keselamatan. Karena Zakheus ini semua juga anak Abraham, ya, luar biasa. Makanya ada satu quotes juga yang bagus. Nah, ini Cece Kesia aja nih, bisa baca nggak Cece Kesia? Dikecilin papinya. Aku baca ya. A Okay. second change doesn't always mean a happy ending. It's a chance to end things right. Kesempatan kedua bukan selalu berarti akhir yang bahagia, akan tetapi sebuah kesempatan untuk membuat sebuah akhir yang benar. Nah, terima kasih Cece Kesia. Nah, second chance itu bukan berarti pasti happy ending ya. Orang bilang, wah happy ending nih. Belum tentu ya. Second chance itu belum tentu happy ending. Contohnya siapa? Contohnya ada satu orang murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Petrus itu ngikut Tuhan Yesus itu orangnya tuh paling banyak ngomong gitu ya. Wah, kalau yang lain ninggalin Tuhan Yesus, saya enggak. Pokoknya Tuhan Yesus mau sampai mati pun saya ikut, dibelain. Petrus ngomongnya begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus mau disalib, itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu 3 kali. Artinya apa? Petrus itu berkhianat sama Tuhan Yesus. Janjinya tidak ditepati. Ya, sampai satu ketika Tuhan Yesus berjumpa kembali sama Petrus. Dia tanya, Petrus, kamu tuh sayang nggak sama aku? Sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai tanya 3 kali, kamu bener sayang nggak sama aku? Sayang Tuhan Yesus. Bener nggak? Sampai ke 3 kali tuh Petrus tuh sampai ingat, oh iya, aku pernah 3 kali nyangkal atau bohong ya bahwa aku tuh mau ikut, aku sayang Tuhan Yesus, malah aku berkhianat. Nah, Petrus itu bertobat. Dia dikasih kesempatan kedua sama Tuhan Yesus. Hidup Petrus pada akhirnya bukan happy ending. Dia disalib juga, sama seperti Tuhan Yesus, mati sebagai martir. Tapi ya, akhir cerita dari Petrus membuat sebuah hal yang berubah. Ya, dulu Petrus orang pengecut. Ya, dia cuma berani ngomong tapi nggak berani berbuat. Ya, anak grow nggak boleh begitu. Kalau ngomong, ya mama aku bantuin mama. Ya harus dibenerin, harus bener-bener bantu. Nggak bisa cuma ngomong doang, lip service, bantu mama tapi kelakuannya nggak bantuin mama gitu ya. Ya, aku apalagi kayak Evelyn ya, bantuin bikin kue mama, bukannya bantuin bikin kue malah bantuin makan. Waduh, itu paling enak tuh, mestinya ngajak papi sama Cece Kesia sama Kasiska gitu ya. Bukan gitu maksudnya. Ya, artinya kalau kita ngomong, kita harus konsekuen, kita harus lakukan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua buat anak-anaknya supaya apa? Supaya kita jauh lebih baik, ya. Kita harus lebih baik seperti Petrus. Dulu dia pengecut, dulu dia ngomong doang, dia tinggalin Tuhan. Tapi ketika diberikan kesempatan kedua, Petrus membuat sebuah keputusan yang benar, ya. Kita melihat di Kisah Para Rasul,
Petrus sekali berkhotbah itu satu hari atau satu kali itu 3.000 sampai 5.000 orang bertobat. Luar biasa loh. Tuhan Yesus aja nggak pernah berbuat seperti itu. 5.000 orang bertobat tuh belum ada. Tapi Petrus lebih daripada Tuhan Yesus. Ya, itu artinya apa? Second chance itu ada sebuah kesempatan buat seseorang untuk membuat sebuah aksi yang benar. Zakheus juga dulu orang yang berdosa. Tapi ketika diberikan kesempatan kedua sama Tuhan Yesus, dia bersukacita luar biasa. Saya mau berubah. Dia tunjukin benar-benar. Ya, kekayaannya setengah buat orang miskin. Yang pernah diperas, yang pernah aku curi, aku ganti 4 kali lipat. Nah, itu sebuah perubahan yang luar biasa. Ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tapi ketika ketemu sama Tuhan Yesus, kita selalu percaya kita itu setiap hari diberikan kesempatan untuk jadi anak grower yang lebih baik. Ya, kalau dulu saya tukang nyontek, nah supaya nggak nyontek gimana? Belajar, ya jangan males, jangan maunya nanti ada mami, nanti ada Google, nanti juga gurunya nggak ngeliatin online. Nah itu tuh yang istilahnya anak-anak yang tidak menghargai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan Yesus. Anak-anak yang menyia-nyiakan hidup yang baru yang Tuhan Yesus kasih. Ya semestinya kita jadi anak Tuhan Yesus harus lebih baik, ya. Amin ya semua ya. Yang terakhir, ayo kita lihat. Nah, Papi cuma bikin kesimpulan aja. Yuk buka aja semua. Bersukacita dalam hidup yang baru. Kenapa kita perlu bisa bersukacita dalam hidup yang baru? Yuk kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga, pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Yang pertama, 1, diterima. Dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, 1, 2, 3, diberikan kesempatan untuk lebih baik oleh Tuhan. Lebih baik. Second chance oleh Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus. Terima kasih semua anak grow. Jangan lupa sekali lagi Papi ingetin, ayo kita sebagai anak-anak grow yang sudah percaya Tuhan Yesus, artinya anak-anak grow itu sudah dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, teman-teman harus bersukacita hari-hari ini. Karena kenapa? Yang pertama, ingat kita itu diterima sama diampuni oleh Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus menerima kalian apa adanya, ya, bukan ngelihat fisiknya, bukan ngelihat mesti pintar baru diberkati Tuhan Yesus, enggak. Tuhan Yesus terima dan cinta kalian apa adanya. Yang kedua, kalian itu selalu setiap hari diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk berubah lebih baik. Ayo kita jadi anak-anak grow yang lebih baik dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, karena kita punya Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita akhiri pembacaan firman Tuhan. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap anak-anak grow. Mereka boleh tetap bersukacita karena mereka percaya mereka sudah diterima dan diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mereka diberikan kesempatan setiap harinya. Kesempatan untuk berubah lebih baik dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap anak-anak grower yang mendengar firman Tuhan ini boleh bertumbuh, boleh diberikan kesehatan, dilindungi, dijauhi dari penyakit COVID, dan kami percaya diberikan masa depan yang terbaik, diberkati di dalam studi mereka, menjadi bintang di kelas, menjadi juara kelas di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Kak Siska dan Kak Kesia, yang sudah menjadi berkat buat setiap kami setiap hari Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak grow yang diberkati, sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku balikin ke Cekesia. Oke, teman-teman tadi udah dengar ya khotbahnya sama Papi Fendi. Yuk, kita mau nyalain kameranya dulu dong. Nih siapa nih yang belum nyalain kamera nih? Nael belum, Natasha, Monik, Tika. Gimana khotbahnya teman-teman? Luar biasa. Siapa yang hari ini sukacita mau angkat tangannya dong? Aku. Mana muka sukacita gimana dong? Muka sukacita. Sukacita. Nah, oke, sekarang aku serahin ke Kak Siska ya.
Teman-teman, shalom. Balik lagi ya. Salam Kak Siska. Di sini Kak Siska nggak mau khotbah untuk yang kedua kali ya teman-teman, tapi Kak Siska mau ada sesuatu hal yang harus disampaikan. Nah, jadi siang ini Kak Siska mau bilang kalau untuk minggu depan dan untuk seterusnya Kak Siska udah nggak melayani di Grow lagi. Sedih. Ya, jadi Kak Siska akan menikah dan nanti bakalan nggak di Jakarta lagi, jadi nggak bisa lagi pelayanan di IHK Grow, tapi Kak Siska pelayanan di tempat lain. Nah, teman-teman, Kak Siska cuma mau pesan bahwa satu hal ya, takut akan Tuhan. Jadi, itu pesan Kak Siska, takut akan Tuhan. Kalau misalnya teman-teman punya rasa takut akan Tuhan, pasti semua hal yang baik akan mengikuti teman-teman. Ya, kalau sudah takut akan Tuhan, sudah pasti akan rajin ibadah, taat sama orang tua, terus juga rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan pokoknya hidupnya jadi berkat. Nah, jadi pesan Kak Siska cuma satu, yaitu takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, pasti semua hal yang baik bakalan teman-teman lakuin untuk Tuhan. Nah, itu aja sih pesan dari Kak Siska. Dan Kak Siska mau minta maaf kalau selama ini mungkin Kak Siska ada salah, ada kata-kata yang menyakiti hati teman-teman. Pokoknya Kak Siska minta maaf. Dan terima kasih karena... Ya, makasih Queen. Ya, terima kasih karena sudah jadi anak-anak IHK Grow yang baik, yang dengar-dengaran, yang rajin sekolah minggu. Terima kasih banyak. Itu aja, Cekesya. Yeay, teman-teman. Kita buka mic-nya dong. Kita bilang thank you, Kak Siska. Thank you, Kak Siska. Thank you, Kak Siska. Thank you, Kak Siska. Nah, yuk kita mau lihat dulu nih. Ada video dikit ya dari IHK Grow. Wow. Waduh. Oke. Udah kelihatan? Kak Siska, terima kasih ya untuk ajarin aku ya. Tuhan Yesus berkati. Kak Siska. Aku Tika. Aku Evelyn. Mau mengucapkan terima kasih banyak udah mengajarkan banyak hal di IHK Grow dengan sabar dan menjadi guru yang baik untuk kita semua. Semoga di tempat pelayanan yang baru Tuhan pakai lebih lagi dan semakin diberkati. Jangan lupain kita ya Kak. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Halo Kak Siska, apa kabar? Sebenarnya aku kaget pas dengar Kak Siska mau keluar pulau dan sudah tidak mengajar di IHK Grow. Meskipun Devon dan Queen baru sebentar diajar Kak Siska, kami sedih sih. Kesan-kesannya selama ini Kak Siska guru yang baik, suka senyum, sabar, pintar sampai firman Tuhan. Ya begitulah. Aku dan Queen doain Kak Siska di tempat yang baru tetap bisa pelayanan, tapi sukacita diberkati Tuhan. Jangan lupa lain kali datang ke sini di IHK Grow. Bye bye Kak Siska, God bless you. Bye. Muah. Halo Kak Siska, apa kabar? Semoga Kak Siska baik-baik aja ya. Kak, terima kasih sudah mengajarkan kita selama beberapa tahun ini. Terima kasih juga karena Kakak selalu sabar ajarin kita dan mendidik kita. Terima kasih karena Kakak sudah jadi teladan yang baik untuk anak-anak Grow. Selamat menunaikan ibadah Kak Siska. Semoga Kakak selalu diberi berkat yang melimpah dan
you Kak Siska. Nah, ini gimana nih cara stop screen? Jadi bingung. Jadi bingung. Oke. Udah. Nah, aku mau ucapin thank you Kak Siska buat pelayanannya selama ini di HK Grow, udah bantu teman-teman ya, bantu adik-adik semua ya, dari masih kecil sampai udah pada gede-gede nih, kita nggak ketemu setahun gara-gara corona. Nah, ada yang teman-teman yang mau ucapin lagi untuk Kak Siska, Divine dan Nicole? Oke, Divine Nicole. Oke, kalau nggak ada, yuk kita nyalain kameranya yuk. Kita mau foto nih bareng Kak Siska nih. Yuk. Yang belum nyalain kameranya yuk, kita nyalain bareng. Say cheese. Monik sama Nail. Nail mana Nail? Kita nih kamarnya dinyalain dulu lampunya. Ayo. Sekarang yuk. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Tunggu aku save dulu ya. Di download. Nail mah. Share. Tasya mana Tasya? Tasya. Yuk, Tasya. Tuh Tika udah on tuh. Lagi mati lampu di rumahnya Tika. Yuk. Sekali lagi aku foto lewat HP aja nih ya. 1, 2, cheese. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you, Oke, terima kasih Kak Siska. Bye, Kak Siska. Terima kasih semua growers. Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan ya, teman-teman. Dadah. Dadah. Dadah lagi ya. Dah.